Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu ya. Tentunya anak-anak masih di rumah saja kan? Nah, sekarang anak-anak belajar sama Bu Anis tema 7, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, oke anak-anak, kita masuk di materi yang pertama tentang deskripsi atau ciri-ciri benda. Apa itu deskripsi atau ciri-ciri benda? Deskripsi merupakan penggambaran sesuatu menggunakan kata atau kalimat secara jelas. Nah, kata kunci untuk menuliskan ciri-ciri benda yaitu warna, bentuk, ukuran, permukaan, dan kegunaan. Nah, itu dia. Kalau kalian mau menuliskan ciri-ciri benda, harus memuat benda itu warnanya apa, bentuknya seperti apa, ukurannya seberapa besar, kemudian permukaannya bagaimana, kemudian kegunaan dari benda itu. Oke, kita sampai pada slide selanjutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk mendeskripsikan gambar yang ada di atasnya Bu Anis ini. Anak-anak lihat, itu ada gambar apa? Nama bendanya apa? Ya, betul. Itu adalah bola sepak. Bentuknya apa anak-anak? Nah, bentuknya adalah bulat. Kemudian ukurannya, anak-anak lihat, itu bola yang digunakan untuk sepak bola, ukurannya adalah besar. Tapi perlu anak-anak ketahui, bola itu ada bermacam-macam ukurannya. Ada bola yang ukurannya kecil dan ada juga bola yang ukurannya besar. Bola yang ukurannya kecil contohnya bola yang digunakan untuk tenis meja. Kalau bola yang ukurannya besar contohnya bola voli, bola basket, dan bola sepak. Oke, paham? Lanjut, permukaan. Nah, anak-anak lihat permukaan bola yang ada di gambar tersebut. Permukaannya apa anak-anak? Halus atau kasar? Iya, betul. Permukaan bola tersebut adalah kasar. Anak-anak tahu bagaimana cara untuk mengetahui permukaan suatu benda? Caranya adalah dengan meraba menggunakan kulit kita. Nah, Bu Anis di sini punya contoh nih. Bu Anis punya buku. Bu Anis mau tahu apa sih permukaan dari buku ini? Halus atau kasar? Nah, Bu Anis akan meraba. Oh, ternyata buku ini permukaannya halus. Nah, kemudian lanjut yang selanjutnya, kegunaan. Bola sepak digunakan untuk apa anak-anak? Iya, bola sepak digunakan untuk bermain sepak bola. Yuk, lanjut selanjutnya. Ngomong-ngomong soal bentuk bola, tadi bentuk bola itu bulat ya. Anak-anak, ternyata bulat dan bundar itu tidak sama. Nah, sekarang kita belajar tentang perbedaan bulat dan bundar. Bulat itu 3 dimensi nak. 3 dimensi maksudnya bisa dilihat dari segala arah. Contoh benda yang bentuknya bulat apa? Bola, kemudian global. Itu adalah contoh benda yang bentuknya bulat. Kemudian ada bundar. Nah, bundar itu bentuknya pipih. Contohnya apa? Contohnya ada uang logam, jam dinding, koin, kancing baju, dan sebagainya. Nah, sudah paham anak-anak? Oke, paham ya? Lanjut slide yang berikutnya. Membandingkan dua benda. Membandingkan dua benda dilihat dari satu, ukuran. Ukuran itu ada besar, ada kecil. Yang kedua dilihat dari bentuk. Ada bentuk bundar, bulat, segi 4, kotak, segitiga, oval, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga dilihat dari warnanya. Warnanya apakah merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Kemudian yang keempat dilihat dari permukaan benda. Apakah
ataukah halus. Lalu yang kelima, dilihat dari jenis bendanya, itu benda hidup atau benda tak hidup. Kemudian yang keenam, dilihat dari kegunaannya. Yuk, sekarang kita bandingkan dua benda yang ada di atas Bu Anis ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mari kita bandingkan dua benda berikut. Kemudian nanti ditulis persamaan dan perbedaannya. Ada dua benda yang ada di atas Bu Anis. Ada buah durian dan ada buah semangka. Yuk kita coba bandingkan dua benda berikut. Oke, yang pertama kita bandingkan dari nama buahnya. Nah, yang pertama nama buahnya, yang satu durian, yang satu semangka. Kemudian kita bandingkan dari segi ukuran. Ukurannya buah durian dan buah semangka itu sama-sama besar. Kemudian kita bandingkan dari bentuknya. Buah semangka dan buah durian bentuknya sama-sama bulat. Kemudian dari permukaannya, anak-anak lihat, buah semangka memiliki permukaan yang halus, sedangkan buah durian memiliki permukaan yang kasar. Kemudian dari segi warnanya, kita lihat warna buah durian itu kuning, sedangkan warna buah semangka yang ada pada gambar di atas adalah merah. Nah, kemudian dari segi kegunaannya, mereka sama-sama bisa untuk dimakan. Nah, itu kita sudah membandingkan dua benda sekaligus. Nanti kita ingat-ingat persamaannya apa? Ya, persamaannya ukurannya sama-sama besar, bentuknya sama-sama bulat, kemudian dia sama-sama bisa untuk dimakan karena sama-sama buah. Kemudian perbedaannya apa? Permukaan durian itu kasar, sedangkan permukaan semangka itu halus. Kemudian warna buah durian kuning, sedangkan warna buah semangka itu merah. Nah, itu dia, kita sudah bisa membandingkan antara buah durian dan buah semangka. Selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang penggunaan kata ini dan itu. Nah, kata ini untuk menunjukkan yang dekat, sedangkan kata itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Misalnya, ini ballpointnya Bu Anis, itu ballpointnya Bu Dian. Nah, kalau di dalam tayangan di atas anak-anak lihat, ini boneka. Kenapa kok ini boneka? Karena bonekanya dipegang di tangan dekat kita. Nah, kemudian anak itu menunjukkan itu gelas. Kenapa kok itu? Karena gelasnya ada jauh dari anak tersebut. Nah, anak-anak sudah paham tentang penggunaan kata ini dan itu? Oke, selanjutnya akan disambung oleh Bu Dian. Selamat menikmati pelajaran selanjutnya. Halo anak-anak, sekarang Bu Dian lanjutkan dari apa yang disampaikan Bu Anis ya. Tadi Bu Anis menyampaikan materi tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang Bu Dian lanjutkan untuk pelajaran PPKN. Untuk pelajaran PPKN, kita akan belajar tentang pembiasaan hidup rapi di rumah, berbagi dengan sesama, dan kalimat permintaan izin. Nah, kita mulai ya dari yang pertama. Pembiasaan hidup rapi di rumah. Pembiasaan hidup rapi di rumah yang pertama adalah benda-benda harus kita rawat dengan baik. Jadi anak-anak kalau di rumah mempunyai banyak mainan, barang-barang itu harus ditata dan dirawat dengan baik. Kemudian penataan yang rapi merupakan satu cara untuk merawat benda-benda milik kita. Nah, kalau anak-anak menata barangnya rapi, otomatis barang-barangnya jadi terawat dengan baik. Kemudian benda yang tertata rapi akan indah dilihat dan terawat serta terjaga kebersihannya. Jadi kalau anak-anak kamarnya rapi, bersih, kemudian ditata sesuai dengan kategori mainannya, maka kamarnya akan terlihat indah dan rapi. Selanjutnya,
Coba perhatikan gambar di layar, itu ada gambar anak sedang merapikan kamar tidurnya. Jadi kamar tidur dan benda di dalamnya adalah tanggung jawab dari pemilik kamar. Maka kita wajib untuk menjaga kebersihan dan kerapian kamar tidur kita masing-masing. Coba perhatikan gambar tersebut. Itu ada seorang anak yang sedang merapikan tempat tidurnya. Lalu disapu kamarnya, kemudian juga merapikan meja belajarnya. Jadi anak-anak di rumah juga harus seperti itu ya. Tempat tidurnya ditata dengan rapi, kemudian kamarnya disapu, dan barang-barangnya ditata dengan rapi. Nah, untuk materi berikutnya adalah, pada slide ini coba perhatikan, itu ada gambar anak sedang bermain, dan pada gambar berikutnya ada anak sedang merapikan mainannya. Nah, kewajiban kita adalah setelah bermain kita harus merapikan kembali mainan milik kita. Pisahkan mainan antara yang sering kita mainkan dan juga yang jarang kita mainkan. Jadi kita harus mengelompokkan mainan milik kita berdasarkan jenisnya. Misalnya Lego jadikan satu dengan Lego, mainan yang besar-besar jadikan satu dengan mainan yang besar-besar. Mainan robot-robotan jadikan satu robot-robotan. Boneka-boneka jadikan satu boneka-boneka. Puzzle jadikan satu puzzle. Semuanya harus dikategorikan berdasarkan jenisnya. Jadi bisa ditata dengan rapi. Lalu ditulis ya anak-anak, ditulis puzzle, Lego. Jadi kalau anak-anak mencari mainannya mudah sekali karena sudah dikategorikan. Kemudian merapikan mainan sendiri adalah kewajiban dari kita, sehingga kita dapat merawat mainan kita dan juga menjaga kerapiannya agar indah dilihat, sehingga kita dapat menata sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, pembiasaan hidup rapi. Nah, ini penting sekali anak-anak. Anak-anak harus membiasakan diri hidup rapi ya di rumah ya. Contoh seperti yang dilakukan orang tuanya anak-anak di rumah. Orang tuanya selalu menyetrika baju bersihnya, dilipat dengan rapi dan dimasukkan ke dalam lemari. Seperti anak-anak menyimpan baju bersih ke dalam lemari pakaian dengan lipatan yang rapi. Kalau sudah dilipatkan rapi oleh orang tuanya, kalau ngambil baju di dalam lemari harus rapi pelan-pelan ya, biar bajunya tidak berantakan. Kemudian merapikan mainan ke dalam kotak mainan seperti yang Budian sampaikan tadi. Lalu pisahkan kotak mainan yang sering dipakai dan jarang dipakai. Yang sering dipakai diletakkan di tempat yang mudah diambil. Yang jarang dipakai bisa disimpan. Berikutnya, menyusun buku-buku pada rak buku ya anak-anak. Bukunya harus dirapikan dan ditata dengan rapi. Slide berikutnya. Nah, ngomong-ngomong tentang mainan yang jarang dipakai, tentu kita harus pilah-pilah mainan yang masih layak pakai dan tidak. Nah, mainan yang masih bisa dipakai kita bisa berbagi dengan sesama loh anak-anak. Contoh, pada gambar itu ada seorang anak yang meminjamkan mainannya. Ketika kita bermain dengan teman-temannya, kita boleh berbagi sama temannya. Jadi kalau ada temannya yang pinjam, ya kita bagi. Itu menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada teman-teman. Selanjutnya, mainan yang sudah jarang kita pakai tapi masih bagus, kita udah nggak pakai lagi, kita boleh berbagi dengan sesama. Mainan maupun pakaian masih layak dapat kita sumbangkan kepada anak-anak di panti asuhan. Suka berbagi adalah sikap yang baik. Nah, anak-anak, di sekitar kita kan ada orang yang membutuhkan untuk mainan atau baju yang sudah tidak terpakai tapi masih layak bisa disumbangkan, atau anak-anak bisa menyumbangkan ke panti asuhan. Itu sebagai tanda kasih sayang kita kepada sesama. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, slide ini berhubungan dengan permintaan izin. Kalau di kelas-kelas anak biasanya belajar membutuhkan alat tulis kan? Tidak sengaja pensilnya anak-anak patah. Terus ada temennya yang pensilnya ada lebih. Nah, anak-anak tidak boleh langsung mengambil pensil milik temannya. Makanya kita harus minta izin dulu. Seperti pada slide ini.
ketika akan meminjam alat tulis, kita harus meminta izin kepada pemiliknya sebelum meminjam alat tulis tersebut. Karena alat tulis yang kita pinjam adalah bukan milik kita, maka kita harus meminta izin dulu. Misalnya, mau meminta izin meminjam pensil milik teman sebelahnya. Nah, kita bilang aja, teman, boleh nggak aku pinjam pensilnya? Pensilnya aku putus, patah. Boleh tidak aku pinjam pensilnya ya? Nah, jika sudah diizinkan, baru diambil pensilnya. Kita tidak boleh merebut ya anak-anak. Jadi setiap meminjam milik teman, maka kita harus meminta izin. Oke, itu adalah yang disampaikan oleh Bu Dian. Semoga bermanfaat ya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Bu Yeti. Simak pembelajaran dari Bu Yeti dengan baik ya. Dadah. Assalamualaikum anak-anak. Tadi kalian udah belajar sama Bu Dian ya. Sekarang Bu Yeti lanjutkan untuk materi SBDB dan PJOK. Untuk materi SBDB nanti kita akan belajar membuat kepiting dari tanah liat. Yang materi PJOK kita akan melakukan gerak olahraga dan bola tangan. Coba kalian lihat di sini. Kita akan membuat kepiting dari tanah liat. Kamu lihat di slide ya. Terus ada alat dan bahan untuk membuat kepiting tanah liat. Alat dan bahan yang pertama adalah tanah liat dan air secukupnya. Cara membuatnya coba kalian perhatikan. Yang pertama adalah ambil tanah liat, basahi dengan air agar mudah dibentuk. Buat bola dari tanah liat. Kalian kemarin sudah belajar tentang beberapa macam bentuk benda. Terus yang kedua adalah titipkan bola tanah liat. Bagian ini akan menjadi badan kepiting. Kalian lihat lagi. Yang ketiga adalah buatlah mata dan mulut. Terus buatlah mulut yang sedang tersenyum. Lanjutkan yang keempat ya. Caranya adalah buat dua bentuk lonjong dari tanah liat. Bagian ini akan menjadi capit kepiting. Sambung kedua capit dengan bola-bola kecil tanah liat. Yang kelima adalah atau yang terakhir adalah buat 4 kaki kepiting. Tempelkan badan kepiting. Kepiting tanah liat ini nanti bisa kalian coba, tetapi tidak diharuskan untuk dikumpulkan. Selain menggunakan tanah liat, kalian juga bisa membuat dengan menggunakan plastisin. Hanya untuk mencoba saja ya. Kalau tadi kita membuat kepiting dengan menggunakan bola atau berbentuk bola, sekarang kita akan belajar PJOK dengan melempar bola bekas ke ban bekas. Nah, anak-anak biar melakukan olahraga di rumah ya. Coba cara melakukan gerak olahraga dengan bola tangan. Anak-anak melakukan gerak olahraga dengan bola tangan ya. Coba kalian nanti minta bantuan orang tua kalian, karena sekarang kalian berada di rumah biar badannya sehat. Caranya adalah orang tua akan membantu mengikat ban bekas pada sebuah tiang. Terus setiap anak berdiri berbaris ke belakang, tapi karena kalian sendiri atau nanti melakukan dengan adik atau dengan kakak di rumah. Terus satu persatu anak memasukkan bola melalui lubang ban bekas. Nah, kalian silakan mencoba ya. Asik kan nanti bermain melakukan gerak olahraga dengan bola tangan. Kalian juga boleh mencoba tadi membuat kepiting dari tanah liat. Kalau tidak ada tanah liat, boleh menggunakan plastisin, sama-sama menggunakan bahan lunak. Karena tadi udah belajar sama Bu Dian, sama Bu Anis, sama Bu Yeti, kami akan memberi tugas ya. Tugasnya adalah anak-anak mengerjakan halaman 132, halaman 134, halaman 135, halaman 130. Nah, sekian dulu pembelajaran dari kami. Tetap rajin sholat, rajin belajar, jaga